Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi law an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baik sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup fundamental di dalam masyarakat kita, yaitu mengenai sunnah dan bid'ah. Kenapa begitu penting kita membahas atau memahami apa itu sunnah dan bid'ah? Karena dua metode ini merupakan kunci suksesnya amalan ibadah kita, kunci diterima atau ditolaknya amalan ibadah kita, dan menjauhkan kita dari kesesatan. Sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi mengenai sunnah dan bid'ah, kita harus memahami dulu apa pengertian dari sunnah. Sunnah kalau ditinjau dari segi bahasa atau dari pengertian secara umum adalah jalan atau kebiasaan. Sedangkan apabila kalau dilihat dari sisi pemahaman ajaran Islam, bahwa sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan beliau atau disebut dengan qauli, kemudian seperti sabda-sabda beliau yang dihimpun dalam hadis-hadis sahih, ataupun perbuatan-perbuatan beliau atau disebut fi'li, yaitu cara-cara beliau sholat, kemudian cara beliau berpuasa, kemudian berinteraksi dengan sesama dan seluruh aktivitas hidup beliau. Kemudian berikutnya adalah ketetapan-ketetapan atau persetujuan beliau. Kadangkala ada salah seorang sahabat melakukan sesuatu hal di hadapan Rasulullah SAW, kadang Rasulullah hanya berdiam diri dan kadang menyetujui perbuatan tersebut. Itu juga menjadi sebuah bagian dari sunnah. Kemudian ada juga sifat fisik dan akhlak-akhlak beliau, yaitu bisa bagaimana bentuk tubuh beliau, bagaimana karakter beliau, bagaimana sifat-sifat yang mulia yang melekat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa sunnah begitu penting bagi kita? Karena sunnah adalah penjelasan Al-Quran dan pedoman praktis bagi kita dalam mengaplikasikan ajaran Islam. Tanpa sunnah kita akan sangat kesulitan dalam mempelajari Al-Quran atau memahami detail-detail dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Seperti sholat, di dalam Al-Quran hanya disebutkan bahwa kita disuruh mendirikan sholat, tetapi di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci bagaimana tata cara sholat, bagaimana waktu-waktu sholat, bagaimana caranya sholat, kemudian bagaimana tata cara sholat tersebut, kemudian berapa rakaat, semua itu dijelaskan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Di dalam mentaati atau menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Di dalam Al-Quran di surat Al-Hasyr juga Allah menjelaskan, wama atakumur rasulu fakhudhuh wama nahakum an tanfadhu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa-apa yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kalian maka taatilah, dan apa-apa yang telah dilarangkan bagi kalian dari Rasulullah maka jauhilah. Dari ayat ini kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa perintah mutlak bagi setiap muslim untuk mengambil apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW sendiri banyak sekali hadis-hadis atau Rasulullah mewanti-wanti kita selaku umatnya untuk berpegang teguh pada sunnahnya. Seperti di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang artinya, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan serta taat kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah sebuah budak Habsyi. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, niscaya ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Gigitlah dengan gigi geraham dan jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan atau bid'ah, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Di dalam hadis Rasulullah SAW begitu sangat mewanti-wanti atau mengingatkan kepada kita, seperti kata gigitlah dengan gigi geraham. Ini bukan sekedar anjuran, tetapi penekanannya sangat luar biasa agar kita senantiasa berpegang teguh dan tidak mudah melepaskan dan tidak goyah dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau. Sunnah adalah salah satu jalan panduan yang terang benderang agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Banyak sekali kitab-kitab untuk mendalami sunnah. Kita bisa merujuk pada kitab hadis yang sahih seperti Bukhari dan Muslim, kemudian ada Sunnah Abu Dawud, Sunnah Tirmidzi, Sunnah Ibnu Majah dan Musnad Ahmad. Pembahasan yang berikutnya adalah mengenai bid'ah. Bid'ah adalah lawan dari sunnah. Setelah kita bisa memahami betapa pentingnya sunnah, marilah kita beralih pada lawan katanya, yaitu bid'ah. Kata bid'ah sendiri secara bahasa berarti sesuatu yang baru atau yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya dalam syariat Islam. Bid'ah sendiri adalah pengadalan amal-amalan baru yang dalam agama yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran maupun sunnah, baik dalam bentuk, jumlah waktu, atau tata cara, dengan anggapan bahwa amalan tersebut adalah bagian dari ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya bid'ah adalah menciptakan ibadah baru atau mengubah tata cara ibadah yang sudah ada, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak pula pernah dilakukan oleh para sahabat. Mengapa Rasulullah SAW begitu keras melarang bid'ah? Karena bid'ah adalah gerbang pintu menuju kesesatan. Seperti yang di dalam hadis yang diriwayatkan Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang telah kita sebutkan, dan jauhlah perkara
dan jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan atau bid'ah, karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam urusan kami, maksudnya urusan dalam agama, ini bukanlah bagian darinya, maka amalan tersebut tertolak. Di dalam riwayat Muslim juga disebutkan, barang siapa mengerjakan sesuatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Di dalam hadis ini sangatlah jelas, amalan-amalan yang kita lakukan dalam agama ini jika tidak ada dasar dari Al-Quran maupun hadis, maka amalan tersebut tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dengan niat yang baik. Karena di dalam ibadah niat baik saja tidak cukup. Jadi di dalam ibadah itu selain niat harus dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat atau tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu ada beberapa alasan kenapa bid'ah sangat berbahaya bagi kemurnian agama dan bagi pelakunya, yaitu salah satunya adalah menodai kesempurnaan agama Allah. Allah sendiri berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmat dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agama bagimu. Ayat ini begitu jelas dan tegas menyatakan bahwa Islam itu sudah sempurna. Islam itu tidak perlu lagi ada penambahan atau pengurangan, mengadakan ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena agama ini sudah sempurna. Kemudian selain itu, kenapa bid'ah ini sangat berbahaya? Di antaranya adalah apabila seseorang melakukan bid'ah secara tidak langsung, dia telah meninggalkan sunnah. Dan siapa yang menghidupkan sunnah, tentunya dia telah meninggalkan sesuatu yang bid'ah. Selain itu, bid'ah juga dapat menjerumuskan pada kesesatan dan api neraka. Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu neraka. Ini adalah peringatan yang sangat serius bagi kita sebagai seorang muslim untuk berhati-hati dalam menjalankan ibadah, untuk senantiasa berhati-hati dalam mengambil fatwa dari ulama, karena ibadah tersebut wajib mutlak harus bersumber atau disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, bid'ah juga dapat memecah belah umat. Kadang bid'ah seringkali menjadi sumber perselisihan dan perpecahan di kalangan umat manusia. Setiap kelompok merasa amalan yang paling benar, padahal sama-sama menyimpang dari sunnah. Untuk memahami lebih dalam tentang bid'ah dan contoh-contohnya, kita harus banyak belajar. Tentunya kita harus memperdalam ilmu kita, menghadiri majelis-majelis ilmu yang di dalamnya membahas mengenai sunnah-sunnah. Kemudian setelah kita mengetahui ilmu tentang sunnah, kita juga diwajibkan untuk menjalankan sunnah-sunnah tersebut dalam kehidupan keseharian kita, sehingga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi diri kita dan bagi manusia atau orang-orang di sekitar kita. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita memahami perbedaan antara sunnah dan bid'ah serta dampak dari keduanya, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah yang pertama berilmu. Pelajarilah agama ini dengan benar dari sumber-sumber yang sahih dari Al-Quran dan hadis,
sesuai dengan pemahaman para sahabat dan para khulafaur rasyidin. Kemudian kita harus beramal sesuai dengan ilmu, jangan hanya sekedar tahu atau taklid buta disebutnya, tapi amalkan apa yang telah kita pelajari dari sunnah Rasulullah SAW. Senantiasa waspada terhadap bid'ah, jangan mudah tergiur dengan amalan-amalan baru yang tidak ada dasarnya dalam syariat meskipun terlihat baik di mata manusia. Ukurannya adalah syariat, bukan perasaan atau kebiasaan. Kemudian menyampaikan kebenaran dengan hikmah. Jika kita melihat bid'ah, kita sampaikan kebenaran itu dengan cara yang bijak dan santun. Mudah-mudahan di dalam kajian singkat ini kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah di atas sunnah Nabi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Mari kita tutup ke majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.